Maharani dari jurusan Psikologi UNY. Di sini saya akan mencoba mewawancarai salah satu teman sekelas saya yang bernama Saya sendiri Marsha Deputi Fatmaja, saya biasa dipanggil Marsha. Saya dari Psikologi 3A Universitas Negeri Yogyakarta. Salam kenal ya Kak. Ya, sama Kak. Di sini tuh Kak Marsha umurnya berapa? Saya sendiri berumur 19 tahun ya Kak. Terus di dalam keluarga tuh Kak Marsha punya saudara berapa sih? Saya itu memiliki 2 saudara. Jadi dari 2 saudara itu saya anak pertama. Berarti ada 3 saudara. Terus Kak Marsha ini anak pertama. Iya, saya anak pertama dari 3 bersaudara. Oke. Di sini saya mau izin dulu Kak ya, menanyakan beberapa pertanyaan tentang kejenuhan mahasiswa nih. Ya, Kan mungkin Kak Marsha ini sebagai mahasiswa psikologi mungkin pasti dong pernah merasa jenuh gitu ya. Kalau misalnya dari dirinya Kak Marsha sendiri pernah merasa jenuh banget nggak sih? kalau pernah merasa jenuh sih pernah ya. Mungkin kadang sehari itu bisa beberapa kali itu jenuh terus. Nah, itu biasanya kalau saya kayak gabut banget, itu pasti saya merasa jenuh. Jenuhnya itu jenuh secara bosan gitu ya. Atau enggak kalau nugas itu Kak, biasanya itu sering banget jenuh sampai ngantuk gitu. Mungkin kalau nugas itu lebih sering terdistraksi Kak. Jadi ya jenuhnya jenuh banget kalau nugas. Gitu ya. Ini pertanyaan kedua ya Kak. Oke. Kira-kira nih kalau kakak lagi jenuh pas lagi ngelakuin kegiatan apa gitu, entah lagi nugas, belajar, atau bahkan main kucing pun malah jadi jenuh gitu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, nugas itu pasti bisa bikin jenuh ya. Jadi selain nugas itu saya biasanya jenuh kalau misalnya nggak ada aktivitas Kak. Biasanya kan hari libur, nah itu biasanya saya nggak ada kerjaan, itu saya biasanya bosan mau ngapain, nyari aktivitas sana sini, itu kadang tetap merasa jenuh. Walaupun main kucing juga ini ya Kak, misalnya main kucing tuh kakak juga merasa jenuh nggak sih? Soalnya tadi saya ngeliat ada kucing gitu. Iya, kalau misalnya kayak sekali dua kali itu pasti nggak jenuh ya Kak. Tapi kalau misalnya lama-lama tuh bisa bosan sendiri, jadi harus ada variasi dulu mainnya gimana. Terus pertanyaan ketiga ya Kak. Oke. Kalau misalnya nih perasaan jenuhnya mulai muncul di dirinya Kak Marsha, aktivitas apa aja gitu yang Kak Marsha lakuin? Seperti yang sudah Mbak Novi lihat tadi ya Kak. Jadi saya biasanya main dengan kucing ya, terutama itu biasanya misalnya 10 menit itu saya selalu bermain sama kucing saya setiap hari. Nah, kalau nggak bermain kucing itu saya mengatasi kejenuhan saya itu dengan menggambar Kak. Itu menggambar itu biasanya saya bisa berjam-jam karena ya effortnya kan butuh waktu yang lama kan ya Kak. Belum lagi kalau misalnya salah-salah pada satu bagian atau 2 bagian. Nah, kalau nggak menggambar nih Kak ya, aku biasanya tuh main game buat meredakan kekesalan misalnya saat menggambar, atau misalnya jenuh dari tugas, capek tugas. Nah, itu aku suka banget main game karena kayak refreshing banget ya kan. Nah, dan untuk terakhir ya, kadang saya tuh merasa jenuh, itu saya berbincang curhat gitu sama keluarga atau enggak sama teman. Jadi rasa jenuh atau enggak sama beban pikiran itu juga hilang, bisa Kayak gitu. curhat colongan gitu. Itu kesah gitu ya. Ya benar, jadi kan selain hilang jenuh kan hilang beban pikiran juga ya Kak ya. Terus nih pertanyaan keempat ya Kak. Oke. Ketika Kak Marsha ngelakuin aktivitas itu, perasaan apa sih yang Kak Marsha rasain gitu? Sama melakukan aktivitas tersebut ya. Ini mau sebutin satu-satu aktivitas atau langsung semuanya aja? Mungkin boleh beberapa, senyamannya Kak Marsha aja. Kalau bermain sama kucing ya, sudah pasti itu membuat saya sangat bahagia, bikin perasaan menjadi lebih nyaman dengan keimutan kucing saya ya kan. Seperti yang sudah kakak lihat sendiri kan, kucing saya itu imut-imut. Emang imut sih Ya Kak. kan, pasti bikin mood kembali baik ya kan. Nah, untuk menggambar sendiri nih Kak, saya tuh kadang tergantung sih hasil gambar yang saya hasilkan. Kalau misalnya gambarnya bagus ya saya bahagia, wah ini karya saya kok bagus banget. Tapi kalau misalnya saya gagal, misalnya hasilnya tuh jelek gitu gambarnya, nah itu saya pasti frustasi, jengkel,
habis itu ya bukannya ngilangin jenuh malah tambah jengkel. Nah, untuk mengatasi itu saya biasanya main game nih kak. Gamenya tuh saya biasanya mainnya game sih nyempak ya kak. Nah itu tuh game itu kayak berpetualangan gitu lah kak, nggak bisa dibilang begitu. Nah itu banyak puzzle-nya dan itu lumayan bisa ya menghibur saya sama bisa meningkatkan kinerja otak saya lah. Bisa dibilang begitu, kayak senam otak. Betul. Kalau main game tuh kadang ada beberapa game yang nyusun strategi atau nyusun sesuatu yang disuruh dari game itu kan ya. Nah ya kalau di sini di game Genshin Impact ini saya banyak puzzle-nya gitu, itu kadang ya menguras pikirannya. Iya, tapi juga di saat yang bersamaan itu sangat menghibur. Jadi lumayan lah bisa membangkitkan mood saya. Mungkin lah di sini Kak Marsha bisa ngajarin saya buat download game itu dan Bisa, main game itu. saya racunin abis nih kak. Ini pertanyaan terakhir nih Kak, Iya. sebelum menutup wawancara ini. Dari aktivitas yang Kak Marsha lakuin itu, yang tadi itu, Kak Marsha tahu nggak sih manfaat yang didapat itu apa aja? Oh, dari aktivitas tadi yang saya sebutkan ya. Kalau bermain kucing sudah saya jelaskan tadi, manfaatnya tuh simple ya, tapi itu bisa dikatakan sangat bermakna bagi saya, sangat menghibur lah bagi saya. Nah, untuk menggambar sendiri ya, selain dapat mengembalikan mood atau membuat saya jengkel, itu juga bisa gimana ya, sambil saya meluangkan waktu, sambil saya meningkatkan skill saya dalam menggambar tersebut. Sama meningkatkan imajinasi nggak sih Kak? Oh iya benar, jadi ya gitu deh. Nah, untuk kegiatan kayak bermain game ya kak, itu manfaatnya tuh menurut saya ya seperti yang saya bilang tadi, bisa sebagai refreshing, tempat istirahat sebentar ya kan, buat meluangkan waktu kalau misalnya lagi jenuh, kalau lagi bosen. Nah itu saya biasanya main game. Nah untuk yang aku curhat sama keluarga, sama teman-teman itu bermanfaat banget sih untuk mengeluarkan. Sama sekalian quality time juga ya sama keluarga. Benar. Nah ya itu juga lumayan membantu saya lebih semangat menghadapi tugas-tugas, menghadapi kegiatan sehari-hari saya gitu kak. Menjadi mahasiswa itu sangat lumayan berat ya Kak. Berat, tapi besok nggak ada yang tahu. Iya. Apalagi ya mungkin sebagai mahasiswa semester 3 ya gampang-gampang susah. Iya. Karena apalagi kita dulu itu online ya Kak ya. Nah ya mentalnya masih mental Ya. SMA nih kak. Ya betul. Oke nih Kak Marsha, makasih ya atas waktu yang udah diberikan. Ya, Mungkin sama-sama. itu aja yang bisa Kak Novi tanya-tanyain. Terus mungkin makasih ya Kak. Oh iya, Ya, sama-sama, selamat malam Kak Novi. Kak.